Ya baik sahabat keluarga muslim di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. Kita masih di segmen teman ngobrol dan kalau kita lihat di atas meja ini sudah ada beberapa peralatan ya, peralatan tempur nih Bang Koko ya. Kita persilakan saja langsung. Iya, sambil kita tanya-tanya nanti ya. Sambil kita tanya-tanya. Silakan Bang Koko dipraktekkan ilmu baristanya. Atau mungkin bisa sambil dijelasin Bang, ini apa, kemudian yang sebelah sana itu apa gitu ya. Ini paling simple bisa dilakuin di rumah ya. Jadi ini kita bilangnya manual brewing. Kenapa dia bilang manual? Karena brewing, ini ada hand grinder, jadi biji kopi masukin giling tangan sendiri. Tapi ini kita udah siapin. Kalau pakai blender berarti bisa Bang Koko ya? Bisa, cuman kurang halus. Kasarannya beda-beda nanti. Jadi nggak merata. Gitu. Iya. Jadi mesti beli ini ya, apa namanya tadi? Hand grinder. Ini peralatan tempur untuk seorang barista atau untuk yang awam yang suka minum kopi juga harus standarnya punya ini di rumah? Nggak harus sih. Nggak harus ya? Tubrukan juga bisa, cuman kan kita ditumbuk juga bisa. Iya, tubrukan kayak di rumah, masukin ke air panas, udah jadi juga bisa. Cuman ini manual brewing, banyak berkembangnya di negara-negara Asia. Jadi ini pakai kertas yang udah food grade, udah aman untuk makanan, kopinya dimasukin. Oh ini kertasnya bukan kertas biasa Bang? Bukan, iya khusus ya? kertas khusus yang untuk standar untuk makanan lah. Oh gitu. Jadi ini air panas yang suhunya juga udah kita tentuin. Karena beda suhu mempengaruhi. Jadi, nah suhu yang baik itu sendiri Bang, kira-kira? Kopi nggak boleh sebenarnya nggak boleh untuk di suhu air mendidih atau 100 derajat karena kopinya nanti terbakar. Nggak keluar maksimum nanti karakter rasa kopinya. Saya lihat di sini tidak ada gula. Iya. Memang minum kopi nggak pakai gula? Baiknya minum kopi nggak pakai gula. Baiknya ya? Iya. Karena kayak tadi saya bilang kopi ini kan dari buah. Buah itu juga udah manis. Pasti nanti ada manisnya dari biji kopinya. Nah Bang Koko ini kita sambil tanya-tanya aja Bang ya. Bang ini kalau kita lihat prosesnya sedetail ini berpengaruh juga di waktu. Kalau misalkan seorang barista yang bekerja begitu ya, menyiapkan kopi untuk pelanggannya. Menunggu waktu selama ini kira-kira pernah ada komplain atau bagaimana gitu Bang? Seidealnya sih seperti ini. Kita melakukan pembicaraan terus sambil mengedukasi customernya bahwa nanti ini seharusnya tadi sih saya mempersilahkan mas-mas untuk cium dulu aroma kering. Gitu ya. Iya. Berarti minum kopi sambil diberikan edukasi juga ya. Itu tujuan saya dan teman-teman di Barista Medan memang harus mengedukasi orang-orang untuk minum kopi yang lebih baik. Jadi nggak taunya yang taunya cuman masyarakat kan kopi saset, kopi instan gitu. Luar biasa ya rekan Dasa ya. Artinya sangat inilah seninya ternyata, seni minum kopi yang sebenarnya itu ya. Jadi bukan hanya sekedar air panas, pakai serbuk kopi lalu dikasih gula, udah minum gitu ya. Ternyata lebih dari itu seninya seperti ini ya. Dan ini menggunakan kopi apa tadi Bang? Saya pakai kopi Mandailing. Kopi Mandailing. Iya. Karena salah satu kopi favorit saya. Sudah luar biasa ya. Bisa kecium aromanya ya. Nah, rekan Dasa, sembari kita juga menunggu hasilnya seperti apa racikannya dan nanti juga akan ada yang mencicipinya ya, khusus orang yang kita hadirkan untuk mencicipi kopinya. Kita akan panggilkan tamu yang kedua. Ya, ini jelas-jelas asli produk Indonesia. Iya, pengusaha Indonesia kopi, ya, lokal ya. Dari Padang Sidempuan langsung jauh-jauh dari Padang Sidempuan hadir ke studio kita untuk memberikan pengalamannya ke sahabat muslim sekalian. Langsung saja kita panggil ya rekan Dasa ya. Baik, ini dia Bang Tagor Harahap. Silakan kami undang ke studio. Masuk. Assalamualaikum Bang Tagor. Bang Tagor, apa kabar? Silakan duduk Bang. Nah ini Bang Tagor jauh-jauh dari Padang Sidempuan ya, pengusaha kopi dari Padang Sidempuan. Kopi apa Bang? Yang untuk saat ini
kita sering lagi ngapain kopi Spirok dia. Kopi Spirok? Kopi Iya, Spirok di daerah ya. Spirok. Oke, ini yang produknya yang mana Bang? Oh yang ini? Yang Ya green. yang ya. ini ya? Oke, ini juga saya lihat ada biji-biji kopi, kemudian ada produk vanilla. Iya. Oke, Bang Tagor sendiri bisa dijelaskan mungkin apa ini kopi Spirok? Karena dari tadi belum ada disinggung, masih disinggung seputar kopi Mandailing gitu ya. Iya. Oke, seperti ini ya. Saya kan dari Padang Simpuan, dari Tapsel ya. Oke. Saya tertarik untuk mengangkat kopi Spirok ya. Karena kopi Spirok itu adalah salah satu kopi bagian dari kopi Mandailing ya Bang ya. Iya. Dan kopi Spirok ini juga tidak kalah sama kopi yang daerah yang lain. Oke. Dan dia memiliki rasa yang unik juga. Dia banyak rasanya berbeda-beda. Kadang ada rasa buahnya juga, kadang rasa gitu ya? aroma bunga ya. Oh, itu memang dari bijinya itu, aromanya itu? Langsung. Iya. Tidak ada campuran-campuran gitu ya? Iya, tanpa ada campuran memang dia udah memiliki rasa tersendiri kopi ini. Oke. Ini saya lihat ada Iya. warna yang berbeda ya. Mungkin sahabat muslim bisa melihat ya. Ini ada warna kopinya yang hitam, kemudian ada yang warna hijau. Ini maksudnya apa? Atau bisa dijelaskan? Kalau ini sendiri ya, kalau dia yang putih ini, Ya mungkin kamera bisa di zoom ya, supaya lebih jelas. Paham. kalau yang putih dia masih bisa dibilang green bean ya Bang ya. Yang green bean ya masih belum di roasting dia, belum dimasak. Sementara yang udah hitam seperti ini dia udah hasil roasting. Roasting. Tinggal giling ya udah baru diseduh. Ini sih, ini gabah ya. Iya masih gabah ya. Jadi kalau dibuka, nah ini baru kelihatan. Oh, hijaunya. Iya. Iya ini mungkin sahabat muslim pengen lihat nih jadinya. Ini jadinya ya dari mungkin bisa dilihat, bisa di zoom kamera ya. bertambah lagi pengetahuan kita ya rekan. Iya, saya mengenai kopi. Bahkan mungkin kita selama ini sepele aja kopi itu biasa gitu ya, serbuknya yang kita terima minum, dan sekarang ternyata lebih ada sedikit pencerahan nih mengenai ternyata ada kopi, cara penyajiannya. Ini tadi kan yang warna apa ya? Warna Dari putihnya. krem ya. Kalau yang warna hitam? Itu sesudah sangrai. Oh, sudah sangat. Berarti aslinya itu gabahnya Iya, aja gitu. Oh gitu. Oke, Bang Koko itu kira-kira berapa menit Bang untuk bisa? ini sudah selesai. bisa ya. Selesai, Oke. Oke, nanti kita akan hadirkan orang yang khusus menilai racikan dari Bang Koko ya. Kita masih kupas mengenai kopi dari Padang Sidempuan ini sendiri dulu. Baik, ini produknya nama produknya? Green Kopi. Green Kopi ya. Iya. Artinya sebenarnya kopi Spirok itu banyak jenisnya, tapi ada tertentu ya. Kalau ini namanya produknya Green Kopi ya, produk kita Oke. tersendiri. Ini kalau ini sendiri apa? Oh ini sendiri gula ya. Gula. Iya. Ini gula khusus semut. untuk kopi. Iya, Gula sering. semut. Maksudnya gula semut apa? Gula semut ini yang hasil dari dari gula merah ya. Gula merah. yang udah kita di cara penyajiannya udah berbeda, dia jadi serbuk dan udah simple ya. Jadi dia udah mudah digunakan, semacam di kopi shop atau di kafe tidak mungkin lagi gula merah yang kiloan itu dipotong di situ ya. Jadi kalau udah kayak gini tinggal Ada kaitannya dengan Bang Koko. Bang Koko tadi jelaskan sebenarnya minum kopi yang benar itu adalah tidak menggunakan gula. Iya. Benar ya Bang? Itu apakah universal atau memang ada wilayah tertentu? Kalau untuk menilai kopi itu dari rasa, idealnya tidak memakai gula. Cuman memang kita balikan lagi ke pasar. Oke. Pasar orang ada masih minum kopi pakai gula. konsumen ya. Konsumen. Jadi kalau gula merah sendiri ini mengingatkan saya sejarahnya di Itali gitu. Jadi kalau di Itali itu mereka umumnya minum, kita bilangnya espresso, ekstrak dari kopi. Umumnya mereka minum karena espresso itu kecil, sedikit. Mereka minum, mereka langsung ngunyah gula merah. Jadi kebiasaan. Seperti jamu, minum jamu ya. Kebiasaan gulanya dikonsumsi, dikunyah gitu ya. Dikunyah. Potongan gula merah tuh mereka kunyah sambil minum espresso. Gitu. Nah itu kebiasaannya mereka itu. Beda lagi kalau di Aceh, mereka namanya kalau nggak salah kopi kres gitu, kriuk atau apa gitu. Ya mereka roasted bean-nya ini yang biji coklatnya ini mereka kunyah, mereka minum kopi,
habis itu masuk gula merah. Gula merah. Oke, berarti sebenarnya sah-sah saja ya satu paket mau menggunakan. Tapi kalau keunikan di tempat kita sana di daerah Mandailing kita punya kopi takar namanya. Kopi takar itu kewajibannya wajib pakai gula merah. Oke, saya pernah tuh minum kopi takar menggunakan ini ya, tempurung ya. Tempurung. Nah itu sebenarnya ini jadi kearifan lokal juga sebenarnya budaya daerah ya. Ini perlu dikembangkan gitu ya. Itu udah kita kembangkan juga di sana. Dan ciri khas kopi takar ini memang minumnya pakai tempurung dan pipetnya kayu manis ya. Kayu manis ya. Saya pernah mencobanya. Nanti mungkin bisa kita coba ya. Tapi karena kemarin mungkin karena saya juga penasaran mencoba sampai 2 gelas, akhirnya saya puyeng karena aroma dari kayu manisnya itu ya. Baik. Luar biasa. Ini saya pengen ke Bang Tagor lagi nih. Masih mengenai kopi Padang Sidimpuan. Ini sejak kapan orang mengenal produk kopi Padang Sidimpuan nih Bang Tagor? Kalau sejarah kopi Padang Sidimpuan itu identik ke Mandailing ya. Itu hampir sama dengan Mandailing. Dulu kalau sejarahnya udah sejak lama sih. Udah tahun 1700-an udah ada ya. Dulu mungkin yang memang bilang tadi ya. Kaum-kaum Arab yang mungkin pedagang datang mulai tanam di daerah pantai barat sana. Daerah Mandailing gitu. Itu salah satunya. Dan selanjutnya mulailah tertarik ya, mungkin POC atau Belanda juga datang ke Indonesia di tahun-tahun 1830-an seperti itu dia tertarik. Mungkin mulailah masuk mungkin zaman penjajahan. Orang itulah mulai tanam ke daerah Sipiro, Angkola, ke daerah lain lah, mulai dari pantai barat. Jadi daerah itulah yang dibilang dulu yang sering dibilang Belanda itu kopi Mandailing yang Abang bilang tadi. Jadi rupanya rekan Abror, Bang Tagor ini selain pengusaha, beliau juga ahli sejarah. Karena memang itu tadi rekan desa, memang seorang orang yang cinta kopi ya, juga tahu ilmu tentang kopi ya, termasuk sejarahnya juga ya, begitu ya Bang Koko dan Bang Tagor ya. Wah, luar biasa. Kemudian Bang, tadi Abang kan dari Padang Sidimpuan. Bagaimana sebenarnya perkembangan kopi khususnya di daerah sana gitu? Kebetulan kan acara kita ini Assalamualaikum Indonesia disaksikan juga sampai ke Padang Sidimpuan sana. Betul. Bagaimana perkembangannya? Kalau perkembangan kopi Spirok sekarang ini yang lagi kita coba dari putra daerah kan ada beberapa kawan-kawan juga dari pengusaha kopi di Spirok kemarin. Kami udah sering ngumpul ya, kemarin ada juga pernah adakan festival kopi, ada juga coba kemarin mengadakan kopi gratis, ada test cup yang kecil-kecilan juga sih. Nggak seprofesional orang abang ini dari barista ya. Yang penting itu kami coba, karena dulu sih di daerah kita masih orang anggap sepele sih kopi Spirok seperti itu dulu. Padahal termasuk kopi yang terkenal ya di Eropa sana ya. Macam ambil tadi di Singapura, Mandailing. Padahal itu dari daerah kita loh. Tapi di daerah sendiri kemarin itu orang anggap itu sepele. Jadi pengolahannya. Jadi itu yang kita coba buka. Kan kemarin saya coba buka usaha yang untuk mengangkat daerah, tertarik mengangkat kopi Spirok sama Mandailing ya. Itu yang coba saya buka. Jadi saya coba buka kecil-kecilan kopi shop, belajar-belajar sendiri ya. Itulah yang saya sebut ini green kopi. Jadi Bang Tagor ini melihat perkembangan kopi yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Koko sangat pesat sekarang ini. Kalau Bang Tagor sendiri optimis tidak produk kopi yang Bang Tagor pasarkan ini bakal juga mendunia ke depannya? Insya Allah saya optimis. Karena pengen ngangkat kopi Mandailing sama Spirok ini. Pasar kopi itu terus meningkat loh sekarang. Macam kemarin, ada beberapa bulan yang lalu, ada sekitar 3 bulan lalu, saya dapat info bahwa kopi Mandailing itu dapat tawaran dari Korea sekitar sampai $1 juta ya untuk tahun ini. Untuk kopi Mandailing. Berarti kopi Mandailing itu lagi naik betul-betul naik. Dunia kembali mengingat bahwa sejarah kopi pun tadi dari dulu udah ada ya. Kembali lagi, diangkat lagi kembali. Tapi lagi-lagi pasarnya internasional ya. Sangat disayangkan orang luar yang lebih menghargai. Orang kita sendiri nggak ternyata ngerti bukan hanya produk-produk lain aja, kopi pun ternyata termasuk produk yang sebenarnya asli Indonesia yang Padang Sidimpuan ini kopi Spirok, tapi yang mengapresiasi malah orang luar ya. Sayang sekali ya rekan desa ya. Baik, dan Bang Tagor bisa dijelaskan Bang, proses pengolahan kopi dari kopi Spirok ini sendiri seperti apa? Apakah menggunakan satu treatment khusus gitu? Iya, itulah yang kawan-kawan kemarin dimulai dari tahun 2010-an ya. Mulai pengolahan kopi ini mulai diangkat kembali Spirok. Kemarin dari daerah dari pemerintah Tapsel sendiri kemarin sering juga sih mengangkat kopi ini, melakukan edukasi, seminar, baru beberapa pengusaha dibawa belajar keluar untuk mengenai kopi ya kan. Itu yang lagi dibawa. Jadi dulunya itu memang
masih sederhana ya. Dia dijual untuk pasar sekitar situ. Bisa dibilang orang seluruh bagian Tabakser itu hobi ngopi tuh. Cuman kopinya masih asal lah, pokoknya asal kopi minum. Bisa didata itu. Hampir setiap orang tua di Parangsimpuan minimal minum ngopi 1 hari itu sekali atau 2 kali. Ada sampai 5 kali lagi. Bang, ini apakah ada pengaruhnya racikan kopi dengan rasa? Iya, beda kayak ini beda alat juga mempengaruhi rasa. Kekasaran gilingan atau halus gilingan kopi itu juga mempengaruhi rasa. Gitu sih. Makanya ya sama setuju kayak Bang Tagor tadi bilang. Yang perlu dilakukan saat ini adalah terus mengedukasi bahwa cara menikmatin kopi juga berbeda, rasa kopi juga berbeda. Jadi semakin bertambahnya wawasan customer juga menarik mereka untuk terus untuk mendalamin kopinya sih. Karena kaitannya begini, ada juga orang yang pecinta kopi nih misalnya, dia memburu minuman kopi ke suatu tempat pasti karena ada hubungannya dengan racikan. Misalnya di Medan dengan racikan seperti ini, kemudian dia ingin cari sensasi baru dengan racikan yang sederhana. Mungkin dia harus datang ke Padang Sidempuan misalnya untuk menemui Bang Tagor. Itu mempengaruhi kan? Ya sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya. Atmosfer, psikologi orang dalam menikmatin juga itu mempengaruhi kopinya sendiri sih. Jadi memang pada dasarnya kopi ini perspektif. Kalau barista bilangnya perspektif. Bang, abang bisa suka dengan kopi yang saya sajikan. Belum tentu Bang Tagor suka dengan kopi yang saya sajikan. Jadi untuk menilainya itu sih adalah pasar yang mana yang bisa kita tembus. Jadi kalau pasar kopinya para penikmat kopinya taunya minum kopi yang manual brewing gini ya kita harus menyajikan mereka dengan begini gitu. Sangat menarik ya. Saya. Artinya memang ternyata tantangannya ketika seorang mulai memutuskan untuk hobi kopi berarti step-step yang dilewati harus banyak. Harus kenal dulu sejarahnya, tahu dulu asal usul kopi itu sendiri ya. Dan masih banyak lagi harus kenal alat-alatnya seperti ini. Kemudian apa yang mau dicapai dengan menikmati hanya secangkir kopi aja tapi mungkin rasa sensasinya itu luar biasa ya. Baik. Bang Tagor, kembali lagi nih ke produk Abang. Saya tertarik dengan gula merahnya ini, Bang. Ini bisa digunakan untuk produk lain, misalnya buat kolak gitu? Bisa? Jelas sekali bisa. Bisa ya, jadi sebenarnya multifungsi ya. Karena misalnya nih, mau buat kolak pisang, nggak ada gula yang lain, ternyata adanya itu bisa ya? Bisa. Oh ini dikemas sendiri Bang? Kemas sendiri. Iya, kerjasama sama kawan-kawan yang pengusaha di Sipirok juga kemarin. Jadi kita bantu pasarkan keluar melalui kopi shop kita sama kawan-kawan. Itu kita lagi angkatin semua produk lokal. Kopinya, gulanya nanti gitu. Karena ini bentuknya serbuk dia. Ya artinya kalau biasa gula aren itu kan bentuknya dalam bentuk bongkahan gitu ya. Itu yang coba biasa dijual-jual ini bentuknya dalam bentuk serbuk. Artinya memang ada disiapkan teknik-teknik khusus untuk mempersiapkan jadi sehingga akhirnya bentuknya seperti ini. Iya, ada. Dan pengolahannya sendiri kan ada pabriknya juga di sana di Sipirok. Lagi masyarakat itu lagi apa daripada yang dulu cuma jual bongkahan-bongkahan, sayang ya. Karena nggak akan bisa masuk ke pasar yang lebih besar gitu. Itu hanya untuk lokal. Jadi dicoba dulu dibuat varian barunya dengan pengolahan jadi serbuk yang udah saset modern, keren. Jadi orang tertarik nengok sampulnya mana? Oh tertarik ya. Itu dia. Jadi ini padahal murni ya, 100% tidak ada itu. campurannya Iya. ya. Bagaimana tertarik yang tadinya rekan Dasa katanya tidak begitu ya sekedarnya aja minum kopi, mungkin dari sini. Tapi mungkin karena saya jarang minum kopi yang langsung beginian. Saya sering minum kopi yang pakai saset. Tapi ngomong-ngomong seputar produknya Bang Tagor, kalau yang seperti itu biasa dijual berapa sih Bang? Kalau kopi sekarang ya, kita kan baru belajar sih untuk mulai produksi sendiri kopi ya. Yang untuk standar itu sekiloan itu sekitar 200-an lah. Cuman ada yang lebih di bawah. Iya, yang specialty-nya. Ini produknya? Yang specialty, iya. Yang untuk sekilo. Yang di bawahnya nanti ada dia lah, lebih murah sedikit. Itu ada sekitar 150.000 gitu. Ada juga varian luwak nanti. Harga mempengaruhi rasa? Jelas sekali. Jelas ya? Iya, pasti. Udah untuk pasti. gulanya sendiri? Kalau gulanya sendiri
ya tergantung permintaannya. Kalau udah dia minta disasetin seperti ini lebih mahal ya. Dia mencapai ada 100 ribuan lah sekilo. Oke. Nah tadi perlu diperjelas harga kopi tadi per kilonya 200 ribu. Apakah kopi yang dalam bentuk seperti ini atau yang sudah jadi? Dia udah di roasting, udah hitam seperti ini dia di roasting. Oh itu yang sekilo 200 ribu? Iya. Kalau yang sudah jadi? Sama aja sih bisa Sama dibilang. Karena dia kalau macam kopi shop dia pengen roast, giling sendiri lebih suka biar lebih wangi gitu. Nggak hilang dia itu semua press, nggak hilang wanginya. Kalau udah dibubukkan kan semua untuk umum sih, tergantung. Makanya kalau dia memang minta digiling ya kita giling kan. Kalau minta hasil roasting kita kasih roasting. Gitu. Untuk mendapatkan misalnya ada nih sahabat muslim yang menyaksikan di rumah ya program kita kali ini ingin mendapatkan produknya ini kira-kira kemana? Apakah jauh-jauh harus ke Padang Sinimpuan? Iya, enggak juga, Enggak juga ya, Bang? Iya. Sekarang kan udah banyak teknologi. Kita ada yang saat ini masih kita pakai ada di Facebook ya. Facebooknya itu ada di @greencoffee spasi Padang Sinimpuan atau hubungi juga kita di 0812 66 14 5500. Tetas nama Tagor sendiri. Oke. Seru sekali. Semakin bertambah pengetahuan kita ya tentang kopi ya. Baik, sahabat muslim dimanapun berada, jangan kemana-mana. Seperti yang tadi kami informasikan di depan bahwa kami juga akan menghadirkan tamu penikmat kopi. Nah, nanti juga Bang Tagor akan mempraktekkan ya bagaimana beliau akan meracik minuman. Tapi jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kami akan kembali.